CIP Rekognisi dari Kota Malang. Hari ini saya akan berbagi tentang praktik segitiga restitusi, di mana ada dua kasus. Yang pertama, siswa saya yang sering tidak masuk sekolah. Kemudian yang kedua, siswa yang mengalami kesulitan belajar di mata pelajaran tertentu. Silakan duduk. Ya, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah Sehat. Oke, sudah sarapan tadi? sudah Pak. Sudah. Ini Mas Riko punya permasalahan apa ini di pembelajaran? Tidak masuk sekolah Pak. Sering tidak masuk sekolah. Berapa kali tidak masuk sekolah? 20 kali Pak. 20 kali. Banyak sekali ya? Ya. Ya, kalau tidak masuk sekolah biasanya kemana Mas Riko? Di rumah saya Pak. Di rumah. Apa yang dilakukan di rumah? Membantu orang tua atau ada kegiatan lain? Ya, main HP Pak. Main HP. Jadi seharian main HP. Ya kadang tidur. Kadang tidur. Tidur ya. Oke, itu kegiatannya berdampak positif enggak sama Mas Riko dalam posisi Mas Riko harus sekolah? Iya Pak. Iya, Ya sekolah bikin kita bekerja lebih mudah. lebih mudah. Jadi setelah lulus dari SMK 4 ingin bekerja. Iya Pak. Oke, baik. Ada nggak teman Mas Riko dalam satu kelas yang juga sering tidak masuk? Ada Pak. Ada banyak jumlahnya, Ya lumayan sih, ada 3 anak. 3 anak. Tapi jumlah tidak masuknya sebanyak Mas Riko apa lebih banyak dari Mas Riko? Lebih banyak ya. Saya yang lebih banyak Pak. Paling banyak berarti dalam satu kelas. Baik. Kalau sering tidak masuk, apa yang akan terjadi kalau Mas Riko sering tidak masuk sekolah? Ya bikin saya ketinggalan pelajaran. Ketinggalan pelajaran, terus apa lagi? Terus bisa tidak naik kelas. Bisa tidak naik kelas. Ingin nggak tidak naik kelas? Enggak ingin. Nggak ingin. Baik. Setelah ini Mas Riko kan sudah tahu konsekuensinya kalau sering tidak masuk kelas. Kemudian ada pelajaran yang sering tertinggal pelajarannya. Kemudian apa yang ingin Mas Riko lakukan untuk memperbaiki hal ini? Ya seperti giat belajar dalam bersekolah, lebih giat lagi. Lebih giat lagi. Oke. Lebih rajin? Ya lebih rajin dalam mengerjakan tugas. Iya. Dulu waktu masuk sekolah punya keyakinan nggak ingin menjadi murid yang seperti apa? Yang tidak bermalas-malasan. Rajin ya artinya ya. Terus disiplin juga? Ya Pak. Disiplin. Terus apa yang menjadi komitmen Mas Riko setelah ini, setelah bertemu dengan Pak Eko ini? Saya lebih giat lagi belajar. Terus di rumah nggak main HP. Main HP. Terus belajar terus ini ya Pak. Lebih rajin belajar ya. Baik. Semoga apa yang sudah Mas Riko lakukan nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa lulus tepat waktu dari SMK 4 Malang dan nanti bisa lebih mudah dalam mendapatkan pekerjaan ya. Terakhir saya ingatkan kembali, saya sampaikan kembali apa yang ingin Mas Riko lakukan setelah ini? Saya melawan diri saya supaya nggak malas-malasan. Nggak malas. Baik. Terus selalu berdoa kepada Tuhan untuk supaya merubah diri saya Menjadi lebih baik ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Riko. Semoga lancar ya dan sukses. Semangat selalu ya. Oke. Ini sih Pak. Ya. Silakan duduk. Ya. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Tadi sudah sarapan? Sudah. Oke. Mas Zidan, ini ada kendala apa Mas Zidan di proses pembelajaran ini? Nilai saya untuk semester 2 ini ada yang belum lengkap Pak. Belum lengkap. Iya. Jadi nilainya masih belum memenuhi kriteria ya? Iya Pak. Iya. Itu banyak nggak teman Mas Zidan yang dalam satu kelas yang nilainya juga belum memenuhi KKM? Banyak Pak, mungkin sekitar 5 sampai 6 orang. 5 sampai 6 orang. Oke. Jadi ada temannya di kelas ya? Iya.
Itu rata-rata karena apa nilainya tidak KKM itu Mas? Karena biasanya itu anak-anak kalau dapat tugas itu biasanya sering diulur-ulur karena pengumpulannya masih lama. Akhirnya waktu pengumpulan banyak yang lupa itu. Banyak yang lupa. Terus tenggat waktunya habis ya? Iya. Ya termasuk Mas Zidan juga sama seperti Iya, itu. saya juga gitu. Oke. Baik, efeknya kalau tugasnya tidak segera dikumpulkan berarti apa? Ya bisa tidak naik kelas dan tidak bisa mengikuti daftar ulang. Daftar ulang. Oke. Jadi posisi Mas Zidan sekarang itu tidak bisa daftar ulang karena nilainya ada yang belum KKM ya. Iya. Di mata pelajaran apa itu Mas? Di pelajaran seni sama IPAS, Pak. Seni sama IPAS. Baik. Nah, di dua pelajaran ini tahu letak kesalahannya Mas Zidan sehingga tidak bisa KKM nilainya. Tahu, Pak. Ya, ada berapa tugas yang belum selesai? Ada, kalau yang seni itu ada 2 tugas, Pak. Kalau yang IPAS ada 3. 3 tugas, tapi sudah diselesaikan. Sudah, Pak. Tinggal konfirmasi ke guru pengajar ya. Ya, tinggal satu. Baik, oke, Mas Zidan sudah tahu konsekuensinya kalau tugas tidak segera dikerjakan nanti menumpuk ya di belakang ya. Iya, Pak. Ya akhirnya semakin berat. Nah, kira-kira apa yang ingin Mas Zidan lakukan setelah ini supaya tidak terulang lagi kejadian permasalahan kemarin? Mungkin saya jika mendapat tugas, saya tidak akan mengulur-ulur waktu dan saya akan kerjakan secepat mungkin, Pak. Segera diselesaikan ya? Iya, akan tidak menumpuk. Tidak menumpuk. Terus apa lagi yang ingin Mas Zidan lakukan selain tidak mengulur waktu? Mungkin apa ya? Lebih rajin belajar ke depannya. Terus mengurangi hari-hari yang tidak masuk itu jika saya tidak ada kendala. Sudah mungkin udah aja. 2 hal ini yang ingin dilakukan ya, lebih rajin dan tidak menunda pekerjaan ya, Iya. atau tugas. Baik Mas Zidan, semoga bisa lancar pembelajarannya. Nanti kalau ada kendala nanti bisa ketemu Pak Eko lagi ya, Iya, supaya nanti biar segera teratasi dan lancar sekolah atau belajar di SMK 4 Malang. Kalau setelah lulus inginnya kerja, kuliah, apa punya usaha? Saya ingin punya usaha, Pak. Pengen punya usaha. Iya. Baik, jadi bisa dirintis mulai sekarang usahanya ya, Iya. supaya nanti kalau lulus sudah punya usaha yang sudah stabil. Itu ya. Iya. Ya, semangat Mas Zidan ya. Oke. Terima kasih, bisa kembali ke tempatnya. Terima kasih, Pak. Ya. Setelah berdiskusi dengan Pak Eko, saya jadi tahu kesalahan saya di mana, dan semoga untuk depannya saya bisa lebih baik dari semester sekarang. Terima kasih. Saya merasa sangat senang karena dapat bimbingan dari Pak Eko dan saya sudah menyadari apa kesalahan saya, dan saya untuk kedepannya akan berusaha menjadi yang lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih.